Hai Bapak Ibu, Papa Mama, Opa Oma yang mempunyai anak-anak atau cucu-cucu usia 0 sampai 4 tahun, kita ajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dini. Karena kami di GKI Gading Serpong mempunyai jenjang imut yang mengajarkan mereka untuk beribadah bersama, mengenal firman Tuhan dan memuji namanya. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kak Agnes harap semuanya baik-baik saja. Nah adik-adik, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu bersama-sama. Tapi pertama-tama kita mau mengucapkan selamat pagi pada Tuhan. Yuk adik-adik kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Coba adik-adik bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, ayo. Sudah siap? Nah kita pakai gerakannya adik-adik. Ready? Oke, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kakak Grace mau tanya dulu nih, siapa yang menciptakan matahari? Ada yang tahu? Iya benar, Tuhan Yesus yang menciptakan matahari. Tuhan menciptakan matahari untuk menyinari bumi. Yuk adik-adik kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Kita masih berdiri adik-adik, kita pakai gerakan lagi. Matahari bersinar, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Matahari bersinar, burung berkicaulah bunga, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, boleh adik-adik duduk dulu yang manis. Sudah duduk semua? Sekarang coba lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Ikutin Kak Grace. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Tapi harinya Tuhan tidak hanya hari Minggu loh, melainkan semua hari. Yuk adik-adik kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Yuk bangkit berdiri lagi yuk. Sudah siap? Yuk kita menyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagi. Masih bersemangat?
Wah, pasti masih semangat semua ya. Yuk, kita masih berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama. God is so good. Coba jempolnya ke depan. Bisa? Diangkat? Good? Wah, keren semuanya. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagi. Sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Bahkan ia rela disalib untuk menebus kita. Yuk adik-adik kita menyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita membagi gerakan. Coba kali ini gerakannya love. Coba tangannya kayak gini. Bisa nggak? Bisa? Wah pasti bisa ya adik-adik kan good semuanya. Yuk. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangannya Tuhan Yesus adalah tanda cintanya. Yuk adik-adik kita mau nyanyi tanda paku. Kita masih pakai gerakan ya adik-adik. Yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita bersyukur ya karena punya Allah yang hebat dan berkuasa. Yuk adik-adik kita mau nyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Yuk adik-adik boleh siapkan celengannya dan uang persembahannya. Nanti saat sudah bisa ibadah di gereja, adik-adik boleh membawa celengannya. Bagi mama papa yang ingin memberikan persembahan, bisa lewat QR Code yang di samping. Yuk adik-adik kita mau memberi persembahan sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Yuk, sudah siap?
Sudah siap ya? Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik, celengannya boleh ditaruh dulu. Lalu adik-adik boleh duduk yang manis. Sudah? Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Ikutin Kakak Grace. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu melalui Papa dan Mama. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah juga memberi persembahan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap? Coba Alkitabnya dipegang. Sudah? Kita mau nyanyi baca kitab suci. Yuk adik-adik kita mau nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik. Wah, pada pinter. Udah duduk manis, udah duduk tenang. Yuk sekarang tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan adik-adik. Nggak boleh ada yang lari-lari lagi ya. Semuanya duduk yang tenang. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu Kak Rina mau ajak kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata ya adik-adik. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, berkati adik-adik di rumah yang mendengar cerita firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan, membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Di sini siapa yang takut gelap? Ada? Wah, mungkin ada ya adik-adik ya. Ada yang takut gelap. Contoh kalau misalkan lagi hujan, terus lampunya mati. Pasti takut ya adik-adik ya. Ada yang takut. Nah, adik-adik nggak boleh takut ya. Karena Tuhan Yesus ada bersama adik-adik.
dan ada di hati kita. Ada mama papa, ada saudara, dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu nggak? Ceritanya tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya betul, ceritanya tentang Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus di kubur. Nah, setelah Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus di kubur, lalu Maria menceritakan kabar tersebut kepada para murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalib, ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan adik-adik. Mereka sedih dan sangat takut. Wah, kenapa ya adik-adik? Kok murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih dan takut? Kenapa ya? Setelah Maria kembali dari kubur dan berkumpul bersama murid-murid yang lain, dan mereka masuk dalam satu rumah dan mengunci serta menutup semua pintu dan jendela dengan rapat. Adik-adik, kenapa mereka sangat ketakutan dan sangat bersedih? Karena jika orang Yahudi tahu bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus, maka mereka akan ditangkap dan akan dibawa. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat takut adik-adik dan sangat bersedih. Murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih dan ketakutan adik-adik. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada seorang yang muncul di tengah mereka. Wah, orang itu siapa ya? Dan murid-murid Tuhan Yesus sangat terkejut adik-adik. Wah, orang itu siapa ya? Dan ternyata orang itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Wah, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan Tuhan Yesus memperlihatkan luka yang ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Salam sejahtera bagi kamu." Wah, adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Saat murid-murid Tuhan Yesus bersedih dan ketakutan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat senang adik-adik dan tidak takut lagi adik-adik. Mereka percaya dan menjadi kuat dan berani, dan mereka tidak bersedih lagi karena Tuhan Yesus telah bangkit dan memberi kekuatan kepada para muridnya. Adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus juga di tengah-tengah murid-muridnya selain memberi kekuatan dan memberkati, Tuhan Yesus juga datang untuk mengutus para murid-muridnya menjadi saksi bahwa Ia sudah bangkit. Tuhan Yesus menyertai para murid agar menjadi berani, tidak takut, dan menjadi saksi kedatangan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus kita hebat dan Tuhan Yesus kita luar biasa. Karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali untuk kita semua. Tuhan Yesus ada dalam hati kita dan Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita. Nah, adik-adik, sekarang kita tidak boleh takut lagi ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup buat kita.
Nah, kalau adik-adik takut gelap, jangan takut dan khawatir ya. Karena Tuhan Yesus ada di hati kita, menjaga kita adik-adik, dan Tuhan Yesus bersama kita lewat papa, mama, saudara, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayo adik-adik, kita mau berani, tidak takut lagi, dan jangan sedih-sedih lagi ya, karena Tuhan Yesus bersama kita dan menolong kita. Kita juga mau percaya sama Tuhan Yesus dan mau memuji Tuhan senantiasa. Amin. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini ya. Yuk kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi orang yang kuat dan berani dan tidak takut lagi karena Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau selalu untuk memuji Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalannya dari dalam Alkitab. Yuk kita buka Alkitabnya dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 19b. Ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 19b. Yuk kita baca bersama-sama ya. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi adik-adik ya. Damai sejahtera bagi kamu. Nah adik-adik, kita ayat hafalannya pakai gerakan ya. Yuk ikutin kakak ya. Yohanes 20 ayat 19b. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 19b. Damai sejahtera bagi kamu. Hai anak-anak, jumpa lagi sama Tante Nia di sesi aktivitas ya. Kita hari ini ingin membuat sebuah piramida dari kertas. Nah, tapi sebelumnya Tante mau tanya, tadi ceritanya tentang apa sih? Wah, Tante tadi dengerin seru banget deh ceritanya. Tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita mendapatkan cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, tadi kan di cerita tadi murid-muridnya sedang ketakutan ya. Murid-murid Tuhan Yesus sedang ketakutan, dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Mereka takut, mereka akan ditangkap ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Mereka merasa sendirian, mereka merasa ditinggalkan Tuhan Yesus, sehingga mereka takut ya, mereka takut bersaksi lagi. Nah, akhirnya Tuhan Yesus datang ya, menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan, dan akhirnya murid-murid Tuhan jadi berani lagi, ya kan? Yeay. Nah, kita sekarang akan buat aktivitasnya ya. Yuk, anak-anak, mari kita buat aktivitasnya sama-sama. Nah, anak-anak,
Yuk kita lakukan aktivitasnya ya. Kita akan membuat sebuah piramid dari kertas ya. Nah, Nana sudah punya bahan ini ya. Nah, oke, lalu ada gunting dan lem ya. Yuk kita lakukan pengguntingan dulu. Kita lihat ada garis-garis ini ya, sudah jadi batas untuk menggunting ya. Nah, Tante sudah menggunting tadi ya. Nah, seperti ini nanti jadinya setelah digunting ya anak-anak ya. Ya, nah sekarang kita akan menempel. Nah, kita tekuk-tekuk dulu bagian ini ya, tekuk dulu ya yang ada garis-garisnya ya, kita tekuk ya. Lalu kita kasih lem di bagian sini ya anak-anak ya. Oke, lalu kita satukan dengan sisi yang sebelah sini. Oke, ya. Lalu yang sebelah sini kita juga kasih lem ya. Oke, nah, kita padukan di sisi sebelah sini ya. Oke anak-anak ya, cepat kan jadinya? Tuh, ini gambar tentang Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus, ini gambar murid-murid Tuhan ya, yang sedang takut ya. Lalu Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Dan akhirnya mereka jadi berani lagi bersaksi. Oke anak-anak, ini dia aktivitas kita. Nah, anak-anak, sudah selesai aktivitas kita ya. Coba tunjukkan piramidanya. Nah, yang ini punya Tante Nia. Bagus kan? Keren ya aktivitas kita minggu ini. Nah, dengan piramida ini, anak-anak bisa bercerita ya, menyaksikan, bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan sudah pernah menyatakan diri, menampakkan diri pada murid-murid Tuhan. Nah, ini nanti adik bisa cerita ya. Nah, dengan siapa saja. Oke, kita tutup kebaktian sekolah minggu kita ini. Kita nanti berdoa, lalu kita tutup dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, naik ke surga, dan menampakkan diri pada murid-murid Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kami, yang gak pernah meninggalkan kami sendirian. Seperti murid-murid Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, kami juga anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus ada di hati kami, selalu beserta kami, di dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar minggu depan kami diberi kesehatan untuk bisa kami melakukan kebaktian sekolah minggu lagi secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya anak-anak, selesai sudah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Stay healthy. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.